Persib Bandung sekarang lagi nggak ada match karena libur kompetisi. Tapi walaupun libur, mereka justru tetap jadi sasaran kemarahan fans sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi? Apakah ini hal yang wajar? Semuanya kita bahas di sini. Oke, jadi yang pertama kita harus pahami dulu masalahnya. Apa nih yang terjadi? Kok kayaknya rame ya? Jadi ceritanya Persib di kualifikasi Piala Dunia Ronde 4 ini kan jadi penyumbang pemain timnas terbanyak. Ada Tom Haye, Eliano Renders, Beckham Putra, sampai Mark Locke. Nah, dua dari mereka, yaitu Beckham Putra dan Mark Locke, mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert untuk menjadi starter di laga pertama kualifikasi Ronde 4. Tentu itu adalah sebuah hal yang banyak orang nggak duga-duga, yang nggak disangka-sangka, karena sebagian dari mereka menilai bahwa sebenarnya timnas Indonesia masih ada nama lain yang secara kualitas bisa dibilang punya kualitas yang sama atau bahkan lebih baik. Kayak di posisi Mark Locke, ada Tom Haye, ada Nathan, bahkan Ivar Jenner yang nggak dipanggil. Terus kalau di posisi Beckham, ada Egy Maulana, Ole Romeni, bahkan Marcelino yang juga nggak dipanggil. Maka dengan adanya opsi pemain-pemain yang berkualitas tersebut, kemudian Beckham dan Mark Locke yang dipilih untuk menjadi starter, otomatis dua pemain ini harusnya menampilkan performa dan kualitas yang jauh lebih baik daripada pemain yang nggak dimainkan atau bahkan yang nggak dipanggil. Tapi pada kenyataannya, malah sebaliknya, Beckham sama sekali nggak bisa bersaing, sedangkan Mark Locke justru sering error sampai bikin blunder fatal yang berujung gol. Nah, karena gak bagusnya performa dua pemain ini, otomatis netizen kesel sampai sebagian dari mereka ada yang mengkritik, ada yang menghujat individu pemain tersebut, sampai menghujat klub yang dibela sama mereka, yang dalam hal ini adalah Persib Bandung. Dan situasi ini terjadi cukup kontradiktif, karena yang underperform di laga tersebut gak cuma mereka berdua, ada beberapa pemain lain juga, yang mereka juga ada di situasi yang sama dapat banyak hujatan dari oknum fans timnas Indonesia. Cuman, hujatan yang mereka dapetin gak sebanyak dan gak separah dua pemain Persib ini. Itu yang jadi masalah atau core inti dari bahasan kita kali ini. Nah, yang jadi pertanyaan kita semua, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang bikin dua pemain tersebut bisa kena hujatan berlebih? Jadi gini, kita perlu memahami dua hal. Yang pertama adalah sederhana. Dari segi pemain, ketika mereka dipilih untuk menjadi starter dibanding pemain lainnya, maka secara gak langsung ada tuntutan dan tanggung jawab lebih untuk si pemain tersebut minimal banget kalau emang gak main bagus, setidaknya bisa main normal dan sesuai sama game plan. Karena yang pengen di posisi mereka kan banyak. Yang pemain lain pun kualitasnya gak kalah baik, bahkan ada beberapa yang lebih baik. Jadi emang tanggung jawab itu bener-bener besar banget untuk si pemain tersebut bisa menjalankan tugasnya di posisinya dengan sebaik mungkin. Kemudian dari segi klub, nah ini, karena Beckham dan Mark Locke ngebela klub yang sama, yaitu Persib Bandung. Otomatis tingkat kekesalan publik untuk dua pemain ini juga relatif sama. Karena mereka ngelihat latar belakang Persib sebagai salah satu klub besar dan klub sukses di Indonesia. Otomatis siapapun pemain itu yang mereka itu bela Persib, pasti bakalan dapat spotlight lebih karena popularitas yang dimiliki oleh klub tersebut. Dan ini jadi risiko yang mau gak mau harus dihadapi, utamanya untuk klub yang punya nama sebesar Persib. Nah, kedua hal yang gue sebut tadi pada akhirnya menjadi faktor kolektif yang memantik publik untuk merasakan kekesalan yang berlebih. Karena ekspektasi publik untuk Mark Locke dan Beckham pasti sangat tinggi. Pertama, mereka menganggap bahwa pemain tersebut harus bermain bagus karena dalam tanda kutip berhasil menyingkirkan nama-nama lain dari starting 11. Kedua, karena mereka main di klub besar yaitu Persib Bandung, yang publik juga sama menganggap bahwa karena mereka main di klub besar, klub sukses, harusnya mereka jadi sebuah representasi dari kesuksesan klub tersebut. Yang representasi itu harusnya berupa performa bagus di lapangan. Jadi tekanan yang ada emang wajar banget. Itu udah jadi risiko buat siapapun yang main di Persib. Itu untuk faktor normalnya. Tapi ada juga Pak, faktor yang lain. Yaitu faktor yang lebih didasarkan atas rivalitas dan kebencian. Karena faktanya, ada juga orang-orang yang menjadikan momen ini sebagai sebuah kesempatan untuk menghujat klub maupun pemain tersebut. Karena mereka emang gak suka aja sama klub dan pemainnya, baik itu karena rivalitas di level klub, ataupun karena rasa iri maupun benci gara-gara kesuksesan yang udah ditorehkan sama mereka. Dan pada dasarnya, itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Karena yang namanya hidup, semakin tinggi posisinya, semakin tinggi pencapaian, otomatis rintangan dan cobaannya pasti makin berat juga. Dan itu adalah hal yang wajar. Hal yang emang lumrah dan udah selayaknya harus dihadapi. Contoh gini deh, kita lihat pemain sepak bola terkenal dunia, Lamine Yamal ketika dia lagi underperform, lagi kena masalah. Terus Kylian Mbappe, bahkan Cristiano Ronaldo sekalipun. Tentu mereka dalam karirnya pernah ada di posisi lagi underperform. Kemudian apakah situasinya normal? Tentu tidak. Karena mereka levelnya dunia, ekspektasi publik jelas jauh lebih tinggi, otomatis kritik bahkan hujatan jauh lebih banyak mereka terima.
Apakah itu menjadi masalah? Ya susah juga kalau kita harus mempermasalahkan hal tersebut karena kuantitasnya terlalu banyak dan sama sekali gak bisa kita kontrol. Tapi apakah itu menjadi sesuatu yang menghancurkan karir pemain tersebut? Nggak juga, karena nyatanya mereka tetap maju dan tetap bersinar. Artinya di sini yang harus kita pahami, bukan gua menormalisasikan orang-orang untuk memberikan hujatan kepada pemain. Tapi ada fakta yang harus kita terima, bahwa situasi ini jadi sebuah risiko yang pasti terjadi untuk pemain maupun klub yang levelnya tinggi, yang punya kualitas. Dan ketika itu terjadi, sulit buat kita kontrol. Maka di sini pentingnya untuk kita semua, bukan cuma pemain, tapi supporter juga untuk menyikapi semua halnya dengan bijak. Untuk pemain, ya jadikan hal ini sebagai momen untuk peningkatan level. Artinya si pemain tersebut harusnya bisa lebih terbiasa menghadapi situasi sulit, dan jika situasi ini berhasil dilewati, kedepannya jika dia menghadapi situasi yang sama, ya ini nggak akan jadi masalah sedikit pun. Plus bisa juga jadi sebuah motivasi untuk si pemain tersebut membuktikan kualitasnya. Bahwa apa yang publik omongin sama sekali gak benar. Dan pada akhirnya impact yang dirasakan justru kembali lagi buat si pemain itu sendiri. Jika dia bisa survive, maka level dan kualitas Klok maupun Beckham bakalan jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Tapi gua percaya dan yakin bahwa ini sebenarnya sama sekali gak jadi masalah buat mereka berdua. Karena ini bukan pertama kalinya terjadi ke mereka. Dan gua sangat yakin bahwa mentalitas mereka untuk menghadapi situasi ini udah terbangun dengan baik. Yang harusnya mereka berdua juga pasti bisa melewati rintangan yang sekarang lagi dihadapi. Sedangkan untuk supporter, nah ini gak kalah penting nih. Yang paling mendasar dulu, untuk para fans timnas Indonesia. Gua tahu pasti semuanya kesel, rata-rata siapapun ngerasain hal yang sama. Gak peduli mereka bobotoh atau bukan, tapi kalau ngelihat permainan mereka secara objektif, permainan Klok dan Beckham ini, ya wajar semuanya kecewa. Tapi kita juga harus bijak, bahwa perasaan tersebut gak boleh kita lampiaskan dengan cara yang negatif. Daripada kita ngabisin energi buat menghujat, lebih baik kita switch energi tersebut buat kasih kritik. Kritik yang tentunya membangun. Karena pada dasarnya dalam sebuah kritik itu, kita bisa kok melampiaskan kekesalan. Cuman kekesalan tersebut emang dikemas dengan narasi yang lebih objektif dan lebih positif. Sehingga ada manfaat yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan tersebut. Dan untuk para bobotoh, di sini gue lihat banyak dari mereka yang dalam posisi defensif. Artinya berusaha membela dan melindungi pemain tersebut dari banyaknya hujatan. Tentu ini jadi langkah yang bagus, tapi langkah defensif ini juga harus dilakukan dengan cara yang objektif. Maksudnya kalian harus melindungi pemain murni dari orang-orang yang melontarkan hujatan. Jangan sampai kalian juga bertindak gak objektif. Ketika pemain salah, jangan kalian bersikap denial atau gak mau melihat kesalahan tersebut. Karena gue lihat ada sebagian bobotoh yang justru mereka kesel. Istilahnya ngambek atau baper. Karena pemainnya banyak yang hujat, akhirnya mereka lebih pengen buat pemainnya gak usah dipanggil timnas sekalian. Nah ini pemikiran yang salah, yang gak bijak. Dan kalau bisa dibilang mentalnya lemah, ya mentalnya lemah. Karena sesuai yang gue bilang tadi, bahwa situasi ini lumrah terjadi. Justru ketika situasi ini terjadi, artinya banyak orang yang menganggap bahwa pemain dan klub tersebut memang punya nama besar. Sehingga orang-orang berekspektasi lebih sampai ada yang punya perasaan iri dan benci. Justru yang harusnya dilakukan bukan lari dari situasi. Tapi situasi tersebut harus dihadapi dan kasih pembuktian. Yang tugasnya supporter di sini ya harus kasih support lebih banyak untuk pemain tersebut. Bayangin, ketika nantinya pemain sukses membuktikan, tentu hasilnya bakalan jauh lebih baik. Pemain bisa upgrade kualitas, klub maupun timnas bisa ngerasain dampaknya, dan orang-orang yang sebelumnya ngasih hujatan tentu bakal malu atas apa yang udah mereka lakukan. Jadi itu, pada intinya tekanan seorang pemain yang ada di level tinggi dan tekanan untuk sebuah klub besar yang emang sangat keras. Pada dasarnya pemain maupun klub gak akan bisa lebih besar dari level yang sekarang kalau emang gak ada tekanan dan rintangan yang harus mereka hadapi, serta berhasil mereka lewati. Jadi kita harus pahami, sekali lagi bukan gua menormalisasi, tapi kita harus pahami bahwa situasi ini merupakan risiko yang pasti terjadi. Dan kalau berhasil dilewati, tentu level dan kualitasnya bakalan semakin meningkat. Semoga Klok dan Beckham bisa melewatinya dengan baik. Silakan kalian juga harus kasih support yang maksimal supaya ada manfaat yang bisa diambil dari kejadian ini. Gimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar. I think untuk video kali ini cukup sekian. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Gua Zidan Fatoni. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!